do you want to see? What do you want to share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara TV Kreatif. Pembahasan kita kali ini adalah kaidah dan struktur kebahasaan teks cerpen. Nah, pernahkah kalian membaca sebuah prosa? Prosa itu terdiri dari novel dan cerpen. Untuk selanjutnya, kita akan lebih membahas tentang teks cerpen. Struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur, teks, dan kebahasaan. Pengertian cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek, salah satu ragam dari jenis prosa sesuai dengan namanya. Cerita yang relatif pendek itu dapat selesai atau dapat dibaca dalam sekali duduk. Dan strukturnya terdiri dari orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Pertama, pada struktur abstrak, ialah gambaran yang mengawali suatu cerita yang mempunyai sifat yang opsional. Kemudian ada orientasi, hubungan dengan waktu, suasana, tempat yang ada pada cerita pendek tersebut. Ketiga, komplikasi, sebuah gambaran bagaimana urutan suatu kejadian yang bisa dihubungkan dengan bagaimana sebab dan akibat cerita itu dengan karakter dan tokoh yang biasa terlihat di struktur cerita pendek. Yang keempat ada evaluasi, sebuah konflik yang terjadi dalam menuju pada sebuah klimaks. Disinilah mulai didapatkan bagaimana penyelesaian dari masalah yang ada pada jalan cerita cerpen tersebut. Yang kelima, resolusi. Pengarang mulai mengemukakan bagaimana solusi dari masalah yang ada atau pada elemen evaluasi yang dilalui oleh para tokoh dalam cerpen tersebut. Dan yang terakhir kode, nilai atau pelajaran yang diperoleh dari cerita cerpen. Biasanya digunakan sebagai salah satu kesan oleh para pembaca. Nah, ini contoh cerpennya. Dari cerpen tersebut didapatkan strukturnya, abstraksi. Dari kesedihan masih mendera diriku setelah ditinggal pergi pendamping hidupku, kini anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini, di mataku. Nah, di abstraksi ini kan dia menceritakan awal mulanya ya, pada paragraf pertama. Terus selanjutnya orientasi. Nah, dalam orientasi ini biasanya digambarkan terkait latarnya, latar suasana, latar waktu. Selanjutnya komplikasi, konfliknya, puncak konflik, sehingga penyelesaian masalah seperti sang tokoh sedih karena ditinggal mati sang anak ya. Dalam contoh yang cerpen yang tadi, sang tokoh sedih karena ditinggal mati sang anak, padahal sebelumnya telah ditinggal pendamping hidupnya. Nah, evaluasinya itu untuk menyelesaikan konflik tersebut, penyelesaiannya. Kemudian resolusi dan kode. Kalau kode ini pesan yang hendak disampaikan pada cerpen tersebut atau amanat atau sudut pandang si penulis untuk pembaca. Unsur-unsur pembangun teks cerpen. Ada apa saja ya? Pertama,
tema cerita. Nah, sebelum kalian menentukan menulis teks cerpen, kalian harus menentukan dulu tema cerita yang akan kalian buat, cerita cerpen yang akan kalian buat. Terus, alur cerita. Alur atau plot adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Nah, di alur ini tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Alur biasanya terdiri dari alur maju, alur mundur, alur maju mundur. Selanjutnya tokoh penokohan. Nah, di tokoh penokohan ini nama tokohnya, dan di penokohan ini juga ada watak tokohnya. Watak tokoh terdiri dari protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalau antagonis itu yang jahat, protagonis itu yang baik, tritagonis itu yang bisa keduanya. Terus selanjutnya ada latar. Latar atau setting dalam sebuah cerita menunjukkan pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadi peristiwa yang diceritakan. Gitu. Dan terakhir, sudut pandang. Sudut pandang adalah visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita. Untuk mengetahui sudut pandang, kita dapat mengajukan pertanyaan kepada siapakah yang menceritakan kisah tersebut. Ada berbagai macam sudut pandang, di antaranya sudut pandang orang pertama, sudut pandang peninjau atau orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Unsur kebahasanya, pertama, menggunakan kalimat deskriptif, menggunakan kata atau kalimat ekspresif, menggunakan majas. Kalau di kalimat deskriptif ini dia mendeskripsikan tentang misalnya latar waktu, latar tempat, latar suasana, mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik gitu. Dan kalimat ekspresif biasanya digunakan dalam kalimat langsung antar dialognya yang mengandung ekspresi-ekspresi senang, sedih gitu. Untuk majas biasanya menggunakan gaya bahasa atau majas yang bersifat konotasi. Misalnya pucuk langit, memanggang bus, mulut terminal, bajing loncat gitu. Nanti ada di salah satu paragraf cerpen tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis majas. Ada repetisi, eufemisme, litotes, plenolarisme, hiperbol, simile, metafora, personifikasi, ironi. Nah, jenis majas hiperbol itu biasanya hiperbola, terlalu berlebih-lebihan gitu. Sedangkan metafora adalah majas persamaan atau perbandingan. Kalau personifikasi mengibaratkan sifat manusia dalam benda atau makhluk hidup di luar manusia. Selanjutnya, langkah-langkah menulis cerpen. Pertama, kalian harus mencari gagasan dulu atau idenya. Yang kedua, percaya dengan gaya bahasa sendiri. Mengawali cerita. Memadukan peristiwa-peristiwa kunci. Menentukan ending atau penutup. Mengedepankan cerpen. Menyunting cerpen yang diendapkan. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti menulis.
Cara membangun karakter tokoh dengan pertama, melalui ucapan-ucapan tokoh, pemberian nama, deskripsi yang disampaikan menulis, pendapat tokoh-tokoh lain, dan sikap atau reaksi tokoh terhadap kejadian tertentu. Dalam menelaah teks cerpen, menelaah artinya membaca dan mengkaji dengan seksama, sedangkan merevisi artinya memperbaiki bagian-bagian yang salah berdasarkan telaah sebelumnya. Hal-hal yang diperhatikan dalam menelaah serta merevisi teks cerpen. Pertama, logika cerita, kemudian konfliknya, struktur kalimatnya, ketepatan ejaan, penggunaan majas. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.